Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Oke, jumpa lagi di channel ini bersama saya Sandi. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ya mengenai fungsi countif ya, countif, sumif dan sumifs pada Microsoft Excel gitu ya. Nah, jadi teman-teman gitu ya, ini merupakan salah satu fungsi yang mana nantinya bisa berfungsi ataupun yang berguna ketika kalian membuat sebuah data ataupun dalam mengerjakan suatu pekerjaan gitu ya gitu. Nah, jadi teman-teman yang pertama ada rumus namanya countif ya. Nah, countif ini apa gitu ya. Nah, ini adalah untuk menghitung data yang ada berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi countif ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghitung sebuah data ya yang ada berdasarkan kriteria tertentu ya teman-teman gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini contohnya misalkan nih ada nama gitu ya, ada jabatannya gitu ya. Nah, di sini ditanya nih, ada berapa gitu ya? Ada berapa jumlah yang jabatannya manajer ya. Berarti ditanya ada berapa sih gitu ya, ada berapa orang sih gitu ya yang jabatannya manajer. Nah, maka rumusnya sama dengan apa? Sama dengan countif ya. Rumusnya sama dengan countif ya, countif buka kurung. Nah, di sini ada keterangan namanya rank ya. Rank itu apa? Rank itu kita blok di mana datanya yang akan kita cari kriterianya. Berarti kita blok di bagian kolom jabatan ini. Kita blok. Nah, kemudian titik koma kita masukin ya. Apa kriteria yang akan kita cari? Yang adalah manajer. Maka masukin manajernya. Oke. Jangan lupa tutup petik ya, tutup kurung, enter. Nah, jadi yang menjadi jabatan manajer itu ada 2 orang ya, 1, 2 gitu ya. Nih, ini manajernya ada 2 orang. Kemudian stafnya ada berapa orang ya? Yang menjabat sebagai staf ada berapa orang? Maka sama kayak tadi, countif ya. Countif, kemudian kita blok ininya, ranknya, kemudian titik koma, cari. Berarti yang kita cari adalah staff. Ya, staff ada berapa orang? Ya, staffnya ada 2 orang gitu ya. Kemudian teknisi gitu ya. Teknisi ada berapa orang ya? Maka sama dengan masih countif juga. Countif ya. Kita blok ranknya, kemudian titik koma masukin apa yang kita cari. Maka kita carilah teknisi. Ada berapa orang teknisi? Ya, maka 2 orang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk penggunaan rumus countif gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ini diganti nih, ini kan awalnya teknisi kita ganti manajer, maka otomatis datanya juga dia berubah gitu ya, menyesuaikan dengan data yang terinput di sini gitu ya. Itu fungsi dari rumus countif. Oke. Berikutnya kita masuk ke fungsi rumus countifs ya. Ada S-nya ya. Oke, ini rumusnya kurang lebih hampir sama gitu ya dengan rumus countif, cuman bedanya apa? Pada rumus countif ya, kita dapat menggunakan lebih dari satu kriteria gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita pakai countif cuman satu kriteria, sedangkan kalau kita countifs ya ada S-nya gitu ya. Nah, ada S-nya ini ya. Ini kita bisa ya mencari data gitu ya dengan apa? Dengan menggunakan lebih dari satu kriteria gitu ya. Nah, contohnya nih, misalkan di sini kita berikan contoh ya. Oke, misalkan seperti ini. Oke. Nah, di sini ada sebuah data nih, ada nama, ada jabatan, ini ada zona wilayahnya ya. Namanya contohnya ada namanya si Mandalika, jabatan sebagai manajer, zona wilayahnya di kantor cabang 1 sampai di Damar ini ya. Nah, sekarang ditanya nih gitu ya. Ada berapa jumlah manajer kantor cabang 1? Ya, yang ditanya ada berapa jumlah manajer di kantor cabang 1? Ya. Nih, itu pertanyaannya seperti ini. Ada berapa jumlah manajer kantor cabang 1? Artinya manajer di kantor cabang 1 ada berapa? Sedangkan ini kan ada banyak kan manajer, ada yang di kantor cabang 1 dan juga ada manajer ada yang di kantor cabang 2. Nah, sekarang yang ditanya berapa jumlah manajer yang ada di kantor cabang 1 misalkan gitu ya. Nah, berarti yang kita hitung hanya manajer yang di kantor cabang 1 aja. Maka rumusnya apa? Rumusnya sama dengan
count ifs ya, yang ada s-nya. Count ifs, kemudian kita blok nih kriterianya. Kriteria ranknya yang akan kita cari di mana? Ialah dari mana? Dari sini. Kriteria rank 1 dari sini. Oke. Yang kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah manager. Oke, tutup tik. Kemudian titik koma ya. Kriteria rank 2-nya dari mana? Dari sini. Ya. Dan titik koma, kita masukin kriterianya apa yang kita cari ialah kantor cabang 1. Cabang 1. Tutup petik, menutup kurung. Nah, maka manajer di kantor cabang 1 itu ada 2, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian manajer kantor cabang 2 sama kayak tadi ya, sama dengan count ifs, ada s-nya. Oke. Kemudian kita blok di jabatan ini. Kemudian titik koma, apa yang kita cari masih manajer ya. Manajer, tutup petik, kemudian titik koma. Kemudian kita blok rank 2 yang kita akan cari zona wilayahnya. Kemudian titik koma. Sini masukin petik cabang 2. Untuk manajer di cabang 2 ada berapa sih? Ya. Sebentar. Oh, ini 0. Manajer. Ada kantornya. Kantor cabang 2. Oke, ya. Ada satu orang nih yang menjadi manajer di kantor cabang 2. Kemudian dicari lagi staff di kantor cabang 1 ya, maka sama dengan count ifs ya. Kemudian kita masukin ya rank pertamanya di jabatan sebagai apa? Sebagai staff. Yang kita cari sebagai staff. Kemudian titik koma kita masukin di zona wilayahnya. Zona wilayahnya di apa, dia minta kantor cabang 1. Oke, berarti di kantor cabang 1. Kantor cabang 1. Nah, maka jumlah staff di kantor cabang 1 itu ada berapa? Cuma ada 1 ya. Cuma ada 1. Kemudian berapa jumlah staff di kantor cabang 2? Maka sama dengan count if ya, count ifs. Oke. Kita blok di rank 1-nya. Untuk mencari jabatan yang akan kita cari, titik koma, masih staff, tutup petik, kemudian titik koma lagi, kita blok untuk zona wilayah yang kita akan cari di staff di kantor cabang 2, di kantor cabang 2, kantor cabang 2. Oke, tutup petik. Nah, sedangkan jumlah staf di kantor cabang 2 itu ada 2 gitu ya. Kemudian ditanya lagi teknisi di kantor cabang 1 ya. Teknisi di kantor cabang 1, maka sama kayak tadi, masih count ifs ya. Kita blok, kemudian titik koma, apa yang kita cari jabatannya ialah teknisi, dan titik koma lagi, kita blok untuk zona wilayahnya. Di mana ini? Untuk teknisi di kantor cabang 1. Kantor cabang 1, tutup petik. Nah, di teknisi di kantor cabang 1 itu ada 2 orang ya. Nih. Kemudian untuk teknisi di kantor cabang 2 ada berapa? Sama kayak tadi, count ifs ya. Kemudian kita blok, kemudian titik koma, masukin teknisi, titik koma lagi, kita blok untuk cari zona wilayahnya di mana? Untuk di kantor cabang 2. Tutup petik, tutup kurung, enter ya, gitu. Jadi kesimpulannya ya, total manajer di kantor cabang 1 ada 2 gitu ya. Kemudian manajer di kantor cabang 2 ada 1 orang. Kemudian staf di kantor cabang 1 ada 1 orang, staf di kantor cabang 2 ada 2 orang, teknisi di kantor cabang 1 ada 2 orang, dan teknisi di kantor cabang 2 itu ada 1 orang gitu ya. Nah, itu cara penggunaan count ifs, teman-teman. Oke, gimana sampai sini paham ya? Oke, ya, sip. Oke, lanjut. Yang kemudian rumus sum if ya. Kita masuk ke rumus sum if. Apa itu rumus sum if?
Nah, rumus sum if ini ya digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjumlahkan data ya yang memiliki kriteria tertentu ya, untuk menjumlahkan data yang memiliki kriteria tertentu gitu. Itu fungsi sum if. Nah, mungkin kita flashback ya ke belakang. Nah, fungsi rumus sum itu kan untuk menjumlahkan sebuah data gitu ya. Nah, sedangkan ini sama juga untuk menjumlahkan data, cuman di sini ada namanya kriteria tertentu. Jadi nggak semua ditotalin, tetapi ada namanya kriteria tertentu yang akan kita jumlahkan ya, nggak semuanya, tetapi sesuai dengan kriteria yang akan kita tentukan. Itu rumus sum if. Oke, contohnya nih sini ada data gitu ya, ada tanggal, departemen, ada keperluan, ada biaya gitu ya. Nah, oke, misalkan contohnya di sini ada pertanyaan untuk kesimpulannya gitu ya. Total pengeluaran departemen gitu ya. Total berapa total pengeluaran departemen sosial? Artinya yang akan kita hitung ini berapa total pengeluaran biaya gitu ya dari departemen sosial. Berarti artinya yang kita hitung hanya di bagian sosialnya aja nih, sosial ya kan, bukan seluruhnya. Jadi tetapi ada kita menghitung ini terfilter ya, ataupun sesuai dengan kriteria yang akan kita cari gitu ya, yang dimana di sini ditanya total pengeluaran departemen sosial, maka nantinya yang akan dihitung hanya departemen sosial aja. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya kayak gini. Oke, maka rumusnya sama dengan sum if ya, sum if. Nah, kemudian kita blok rank-nya. Rank ini artinya apa? Ialah rank di mana kita akan mencari kriterianya ya. Kemudian titik koma, masukin ya kriteria yang akan kita cari. Ialah apa? Ialah departemen dari sosial. Sosial, kemudian tutup petik, titik koma. Nah, kemudian di sini ada keterangan apa? Sum rank. Nah, artinya apa? Ialah rank yang akan kita hitung ataupun yang akan kita jumlahkan datanya. Nah, di bagian di sini di biaya gitu ya. Kemudian tutup kurung enter. Nah, maka total pengeluaran dari departemen sosial itu berapa? Itu sekitar Rp1.700.000 ya. Nih, ini total pengeluaran dari departemen sosial. Nah, sekarang berapa total pengeluaran dari departemen olahraga gitu ya? Maka sama dengan sum if gitu ya. Kemudian kita blok sum rank-nya, rank kriteria. Artinya kita akan mencari di mana kriterianya. Kemudian titik koma, masukin apa yang kita akan cari, maka kita cari olahraga, tutup petik. Kemudian kita blok sum rank-nya ataupun rank akan kita jumlahkan, tutup kurung enter. Nah, maka total pengeluaran departemen olahraga itu mencapai 2.100.000 ya, itu. Kemudian berapa total pengeluaran dari departemen SDM? Maka sama dengan sum if. Kemudian kita blok tadi ya di departemen yang kita cari. Berarti yang kita cari apa? SDM. Oke, kan tutup petik dan titik koma. Kita blok sum rank-nya. Ialah rank yang akan dihitung datanya. Tutup kurung enter. Oke, maka total pengeluaran dari departemen SDM ini mencapai 4.400.000 ya. Itu penggunaan rumus sum if, teman-teman. Oke, gimana? Bisa ya? Oke. Nah, kemudian lanjut kita ke fungsi berikutnya, ialah fungsi sum ifs ya. Ini keempat ya. Keempat adalah fungsi sum ifs ya. Ingat, sum if ada s-nya, sum ifs ya. Nah, yang dimana ini kurang lebih sama ya dengan fungsi rumus sum if ya, tetapi di perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di sini jumlah kriteria datanya yang dipilih bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, jadi kriterianya bisa lebih dari satu. Nah, kalau tadi kan di sini di sum if dia cuma satu kriteria, yang dimana kita bisa cari sesuai dengan kriteria yang kita mau, gitu ya, misalkan sosial, olahraga gitu ya. Kita hanya satu kriteria. Nah, sedangkan kalau di sum if gitu ya, ini kita bisa masukkan gitu ya jumlah data yang dipilih bisa lebih dari satu ya. Jadi kriterianya nggak cuma satu, bisa lebih dari satu gitu ya untuk di sum ifs gitu ya. Oke. Nah, di sini misalkan nih ini kita masih pakai data yang tadi ya, data yang utama tadi. Cuman di sini kita yang akan ditanya ini berbeda pertanyaannya, gitu ya. Nah, apa pertanyaannya di sini? Nih, contoh ini, gitu ya. Ini yang ditanya apa? Yang ditanya
Oke. Nah, berapa biaya Departemen Sosial untuk bakti sosial gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya ini yang ditanya berapa jumlah biaya dari Departemen Sosial ya untuk keperluan bakti sosial. Berarti artinya kalau tadi gitu kan itu seluruh pengeluaran dari Departemen Sosial yang dimana seluruh keperluan itu terinput. Nah, sedangkan ini difilter lagi gitu ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan keperluannya yang disebutkan gitu ya. Misalkan nih eh, di sini kan untuk Departemen Sosial itu keperluannya ada untuk bakti sosial, ada untuk workshop dan juga ada untuk ya ada dua ya ada untuk workshop ya ada untuk workshop dan juga ada untuk bakti sosial gitu ya. Nah, sedangkan yang ditanya di sini hanya pengeluaran ataupun biaya Departemen Sosial untuk apa? Untuk bakti sosialnya aja gitu ya. Nah, berapa sih gitu ya biaya yang diperlukan untuk Departemen Sosial dalam mengadakan bakti sosial? Nah, maka rumusnya apa? Rumusnya sama dengan sum ifs ya, ada s-nya itu. Nah, sekarang kita blok sum rank-nya. Sum rank-nya apa? Ialah data yang akan dihitung ya, nilainya. Maka kita blok di ini di kolom biaya. Kemudian titik koma, kita kemudian di sini ada keterangan kriteria yang satu, yang dimana kita akan memilih ya ataupun kita menginput kriteria departemennya dulu. Ya, kita blok di sini. Kemudian titik koma kita masukin kriteria pertama yang akan kita pilih apa ialah dari Departemen Sosial. Kemudian tutup petik, kemudian titik koma kita masukin rank kriteria yang kedua. Kita akan mencari kriteria di mana? Di sini, di keperluan ya, di rank ataupun di kolom keperluan. Untuk mencari apa? Untuk mencari kriteria bakti sosial. Tutup petik ya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, tuh dapat ya. Maka ya biaya yang dikeluarkan untuk bakti sosial dari Departemen Sosial adalah Rp1.200.000. Nah, sedangkan yang tadi gitu ya, total biaya yang diperlukan mereka untuk pengeluaran itu totalnya 1.700.000. Nah, sedangkan yang dikeluarkan untuk biaya bakti sosial itu mencapai 1.200.000. Nah, tentunya beda kan hasilnya gitu ya. Nah, karena di sini sesuai dengan kriteria yang berlaku gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini berapa biaya Departemen Olahraga untuk inventaris alat. Nah, artinya di sini untuk mencari ya berarti yang dihitung itu hanya pengeluaran untuk inventaris alat aja. Nah, sedangkan untuk departemen olahraga ini pengeluarannya meliputi untuk ada inventaris alat ya, ada untuk pembangunan gitu ya. Sedangkan yang ditanya di sini hanya untuk biaya pengeluaran untuk inventaris alat aja. Nah, maka rumusnya sama dengan sum ifs gitu ya. Kemudian kita blok rank kriterianya, kemudian titik koma kita blok ya kayak tadi ya. Untuk rank kriteria pertamanya yang akan kita cari apa di sini untuk Departemen Olahraga. Tutup petik. Kemudian titik koma lagi kita masukin kriteria rank kedua ya. Nah, sekarang kita masukin kriterianya apa? Ialah untuk inventaris alat. Oke, tutup petik, tutup kurung, enter. Nah, maka biaya yang diperlukan dari Departemen Olahraga untuk inventaris alat itu mencapai Rp1.500.000. Nah, kemudian yang ketiga, berapa nih biaya Departemen SDM untuk workshop? Nah, berarti di sini berapa biayanya sama dengan sum ifs, kemudian kita blok di rank ya, sum ranknya untuk biaya ataupun keperluan yang akan kita hitung nantinya. Kemudian titik koma kita masukin rank kriteria di mana kita akan mencari kriterianya. Kemudian titik koma kita masukin kriteria yang akan kita inginkan, kita akan mencari SDM ya. Kemudian titik koma, kemudian rank kedua ya, kita blok di sini untuk keperluan apa ya, titik koma untuk keperluan workshop. Oke, tutup petik, tutup kurung. Nah, maka biaya
Departemen SDM untuk mengadakan workshop ini mencapai Rp900.000. Nah, itu ya teman-teman ya, penggunaan dari fungsi dari sum ifs ya. Nah, gitu. Nah, jadi itulah tadi teman-teman ya, fungsi dan juga penggunaan dari rumus ataupun fungsi conif ya, conif, sum if dan juga sum ifs ya. Dari masing-masing rumus sudah dijelaskan ya. Nah, teman-teman mungkin yang pengen belajar ya lebih dalam lagi, nanti bisa silakan praktek di rumah dan jangan khawatir ya, nanti ini bahan latihannya akan saya sertakan di deskripsi. Jadi nanti kalian teman-teman ya bisa mendownloadnya secara gratis dan bisa langsung praktek di rumah masing-masing supaya apa? Supaya langsung bisa gitu ya. Oke, teman-teman ya, untuk pertemuan pada kali ini mungkin sampai di sini dulu gitu ya. Semoga bermanfaat ya, dan juga buat teman-teman yang mungkin yang merasa ini bermanfaat, yang boleh juga silakan di-share kepada teman-teman yang lain ya. Siapa tahu mungkin konten ini yang selama ini mereka cari gitu ya. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ya. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.